Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang mana terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-14. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-14. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah keluarga jemaat-Mu, kami semua akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ya Tuhan, curahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran hamba-Mu, agar hamba-Mu ini dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami umat telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pustakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya jadi milik pustaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pustaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 yang mana telah kita baca, kita akan
merenungkan akan firman Tuhan ini, yang mana diberi judul Kebagal Alkitab Kaleb dapat. Kekasih Tuhan, setia mengikuti Tuhan Yesus secara konsekuen sampai akhir hayat ternyata tidak mudah bagi banyak orang. Banyakan orang mengikuti Tuhan separuh jalan atau tidak konsekuen. Ada begitu banyak tantangan yang dapat melemahkan semangat mengikuti Tuhan Yesus, yaitu berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi. Namun tantangan yang terbesar datangnya dari diri kita sendiri, yaitu tantangan untuk melihat, tantangan untuk mengakui, tantangan untuk mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Apabila kita dapat memelihara keyakinan kita akan pemeliharaan Allah yang penuh kasih setia dalam hidup kita, maka kita memiliki sumber semangat, maka kita memiliki sumber kekuatan, keberanian memasuki hari depan. Ketika kita memasuki pertambahan usia atau adanya gejala-gejala kelemahan tubuh tertentu tidak akan merusak gaya hidup. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mempunyai keyakinan akan pemeliharaan dan penyertaan Allah, maka kita akan mudah dihinggapi bermacam-macam pikiran dan perasaan negatif. Tentu yang sangat merugikan hidup kita. Misalnya perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan tidak berarti, frustasi, stres, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian Alkitab yang kita baca bersama ini, kita akan dapat belajar dari seorang beriman yang tetap kuat dan setia sampai berusia lanjut. Kita akan belajar dari kehidupan Kaleb. Kaleb bin Yefune, orang Kenas, adalah seorang pemimpin Bani Yehuda yang menjadi salah satu pengintai Israel. Saat itu Kaleb dan Yosua dikirim untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan 10 pengintai lain. Hanya Kaleb dan Yosua lah yang dapat membangkitkan keberanian bangsa Israel untuk memasuki tanah. Oleh karena kesetiaan Yosua dan Kaleb, maka hanya 2 orang ini sajalah dari generasinya yang ada ketika itu yang diperoleh untuk memasuki tanah Kanaan. Perlu kita ketahui bahwa pada saat itu belum semua daerah ditaklukkan. Hingga kemudian tampillah Kaleb. Ada sesuatu hal besar yang menjadi bagian Kaleb dan dilakukannya dengan sangat baik. Coba kita perhatikan Yosua pasal 14 ayat 14 mengatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Hebron yang mana artinya kota kasih Bapa. Hebron merupakan kota yang penting karena letaknya di tempat yang tinggi. Disinilah Kaleb menetapkan hatinya dalam memilih daerah ini sebagai milik pusaka. Dia telah menunggu selama 40 tahun di padang gurun sementara teman-teman sebayanya telah mati. Sebelum pada akhirnya Kaleb mendapatkan Hebron, dia turut berperang dengan bangsa Israel selama 4 tahun agar seluruh suku bisa mendapatkan milik pusaka. Kaleb menginginkan kota tersebut karena berada di tempat yang tertinggi dan yang terbaik dari tanah perjanjian. Hebron secara literal berarti sahabat yang penuh kasih.
Kaleb yang merupakan gambaran dari iman yang bertahan tinggal di Hebron, menunjukkan hubungan antara iman dan kasih. Karena iman bekerja oleh kasih, Kaleb telah bertahan dalam iman selama 40 tahun. Dalam kitab Yosua kita bisa melihat kisah Kaleb 45 tahun kemudian. Pada saat itu Kaleb sudah berusia 85 tahun. Hingga saat ini ternyata ia belum juga memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Bayangkan sebuah penantian 45 tahun. Mampukah kita bersabar setengahnya saja? Tentu sulit. Kaleb menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujur-jujurnya. 85 tahun. Itu usia yang sudah sangat rendah, Bapak Ibu sekalian. Pada usia seperti ini kondisi fisik pasti sudah jauh menurun. Tapi ternyata Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Ia berkata pada waktu itu, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Mungkin fisiknya sudah lemah, Bapak Ibu sekalian. Namun semangat hidupnya masih tetap sama seperti 45 tahun yang lalu. Itu menunjukkan bagaimana ia masih tetap berjalan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati meski apa yang dijanjikan belum kunjung ia peroleh setelah sedemikian lama. Kaleb menunjukkan kesetiaan yang besar yang tidak tergantung oleh situasi, kondisi maupun waktu. Ia hanya tahu jika Tuhan sudah berjanji pada waktunya, janji itu pasti ia tepat. Ia tahu betul bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang suka ingkar janji. Pada usia yang ke-85 itu, akhirnya Kaleb bin Yefune menerima apa yang telah dijanjikan untuknya. Yang memperoleh Hebron sebagai milik usahanya. Hebron bukanlah kota yang termudah untuk ditaklukkan. Justru merupakan sebuah kota yang didiami oleh orang yang paling besar di antara bangsa-bangsa raksasa, yaitu Edom. Teguhan hati, semangat hidup, kepercayaan penuh dan kesetiaan tak terbatas mewarnai iman dari diri kami. Dan Alkitab mencatat hal itu dengan gemilang. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalau kita membaca bilangan 14:25, kita mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan memberi pujian tentang Kaleb dan memberi janji kepadanya, bukan hanya kepada dia tapi juga kepada keturunannya. Tapi hambaku Kaleb, karena jiwa yang ada padanya ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jawabannya adalah Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb tidak bercabang hati seperti 10 pengintai lainnya yang ketakutan menghadapi orang Kanaan. Dia tetap percaya sepenuh hati pada Tuhan karena mengenal siapa Tuhan. Dengan yakin ia berkata, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian dari kisah Kaleb, yaitu ketika ia harus berada di padang gurun selama 40 tahun. Bisa saja dia kecewa besar, bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, dan memutuskan untuk mengakhiri perjalanan yang tak kunjung tiba pada tujuan ke tanah Kanaan.
Tapi Alkitab catat sampai 5 kali mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saat diperhadapkan dengan kondisi sulit seperti itu, Kaleb tetap memilih untuk setia mengikuti Tuhan. Jika kita seperti Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Walaupun mungkin kita perlu melalui proses yang tidak enak. Bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Seperti yang tertulis dalam Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Setelah kita membaca kisah Kaleb, mari kita sama-sama bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengikuti Tuhan sepenuh hati? Apakah masih banyak hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk menjadi berkat bagi generasi hidup tetapi tidak kita lakukan? Coba kita renungkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Tantangan apa yang sedang kita hadapi dalam mengikuti Tuhan? Bagaimana kita belajar untuk tetap mempercayai Dia yang tidak berubah di tengah situasi yang sulit saat ini? Apa kita tetap bersyukur dan belajar taat pada kehendak-Nya sebagai tanda mengikuti Dia dengan sepenuh hati? Melalui kisah Kaleb, kita sama-sama menangkap pesan bahwa Tuhan senantiasa menggenapi janji-Nya, asalkan kita setia dan taat pada firman-Nya. Menjadi pelaku firman jauh lebih baik daripada hanya menjadi pendengar saja. Kaleb mendapatkan Hebron, sebuah negeri yang belum dikuasai Yosua sebelumnya, namun jadi milik pusaka Kaleb dan keturunannya. Tetapi perlu kita ingat, semuanya itu bukan tanpa usaha. Memang Kaleb adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan, tapi ia juga mengusahakan bagaimana daerah jajahan musuh harus kembali dia rebut dan dia menangkan. Kesabaran Kaleb telah teruji oleh Tuhan. Mampukah kita bersabar seperti Kaleb, Bapak Ibu sekalian? Sabaran sesungguhnya akan teruji oleh waktu. Begitu pula dengan kesetiaan. Kaleb seperti halnya Yusuf, Abraham dan banyak tokoh-tokoh lainnya sudah menunjukkan bahwa kesabaran dan kesetiaan mereka menuju kepada happy life. Jika bagi mereka seperti itu, bagi kita pun sama. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji Bapak Ibu sekalian. Hanya saja waktunya mungkin berbeda dengan keinginan kita. Di saat seperti itu, sanggupkah kita menunjukkan kesetiaan seperti Kaleb? Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi. Karena itu tetaplah setia kepadanya. Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tadi kita telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memberkati firman Tuhan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantara Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama